mana? Sini aja Bu, boleh. Silakan dulu. Apa dulunya sudah nyaman? Sudah Bu. Baik, di sini bersama saudari siapa? Perkenalkan Bu, nama saya Nada Faina, biasa dipanggil Nada. Oh iya, Nada ya. Tadi datang ke sini bersama siapa? Nada? Sendiri Bu. Baik, apakah Nada sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah mengikuti konseling. Jadi ini konseling pertama Nada di sebelumnya karena belum pernah ya. Iya Bu, ini konseling pertama Nada. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kita pada pagi hari ini. Nah di sini Ibu Sofia Pratisca sebagai konselor di sesi konseling kita pagi hari ini dan Nada sebagai kliennya. Nah pada sesi konseling ini di sini Nada sebagai klien diminta untuk bisa secara terbuka menyampaikan permasalahan Nada, apa yang sedang mengganggu pikiran Nada dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari Nada. Nah dan juga pada konseling pagi ini Nada pada konseling pagi ini menyampaikan apa yang sedang Nada alami dan juga pada konseling ini kita di sini bersifat rahasia. Tentu permasalahan yang Nada sampaikan kepada Ibu sebagai konselor tidak akan tersampaikan kepada orang lain. Nah, karena di sini memang ada azas kerahasiaannya. Jadi Nada tidak perlu takut untuk menyampaikan permasalahan atau persoalan yang sedang Nada alami. Baik Bu, saya akan mencoba menceritakan seluruh masalah atau yang mengganggu pikiran saya saat ini. Baik, memang seperti itu Nada dalam sesi kita konseling pagi hari ini. Apakah sudah bisa kita mulai untuk sesi konselingnya? Sepertinya sudah bisa dimengerti. Jadi apa hal yang akan kita bahas? Apa yang sedang Nada alami? Saya memiliki masalah Bu dengan orang tua saya, lebih tepatnya dengan ayah kandung saya. Bagaimana hubungan Nada dengan orang tua Nada atau ayah tersebut? Orang tua saya sudah berpisah sejak saya kelas 2 SD Bu. Jadi hubungan saya dengan ayah kandung saya kurang baik. Seperti apa kurang baiknya yang seperti apa itu? Saya sudah tidak komunikasi lagi Bu dengan ayah kandung saya sejak saya kuliah semester 6 Bu. Dan kemungkinan nomor handphone saya juga diblokir oleh ayah saya. Jadi akhir-akhir ini saya merasa sedih Bu karena tidak berkomunikasi dengan ayah kandung saya. Jadi Nada merasa sedih karena sudah tidak ada komunikasi dengan ayah Nada sendiri. Coba Nada ceritakan lebih lanjut bagaimana itu bisa terjadi. Ibu, kan orang tua saya sudah berpisah sejak saya kelas 2 SD Bu. Lalu ayah saya kembali ke kampungnya Bu, ke Pekanbaru. Lalu saya tidak lagi pernah berkomunikasi ataupun berjumpa dengan ayah saya sampai saya kuliah semester 4 Bu. Tidak pernah nelfon, tidak pernah berjumpa. Lalu kelas semester 4 tiba-tiba ayah saya nelfon abangnya ibu saya Bu, dan kebetulan saya juga tinggal di rumah abang ibu saya ini Bu. Lalu ayah saya minta ketemu dengan saya Bu. Setelah itu ayah saya mampir ke rumah abang ibu saya ini Bu. Itulah pertemuan pertama kali setelah bertahun-tahun saya tidak berjumpa dengan ayah saya Bu.
Bu, karena wajah ayah saya sangat-sangat berubah dengan bayangan wajah ayah saya yang masih ada di kepala saya Bu, karena terakhir saya berjumpa itu kelas 2 SD Bu. Lalu saya berjumpa dan diajak ke keluarga saya, ke keluarga dari ayah saya Bu. Setelah itu ada beberapa kali saya berjumpa, mungkin 3 kali saya berjumpa selama kuliah bersama dengan ayah saya Bu. Lalu di semester 6 saya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan ayah saya Bu, karena setiap saya chat, setiap saya telepon itu nggak pernah dijawab Bu, selalu ditolak sama saya. Dan setelah beberapa bulan saya lihat kembali profil WhatsApp-nya sudah tidak ada Bu, bionya juga sudah tidak ada. Jadi saya menyimpulkan kalau ayah saya itu sudah memblokir saya Bu. Itulah yang menyebabkan akhir-akhir ini saya teringat kembali tentang kejadian itu dan membuat saya sedih. Jadi setelah sekian lama Nada tidak bertemu dan berjumpa ayah Nada, bagaimana perasaan Nada berjumpa kembali dengan ayah Nada tersebut? Ada campur aduk sih Bu, kayak senangnya pasti senang karena kita jumpa kembali dengan ayah Bu, tapi kayak sedih aja gitu. Jadi setelah sekian lama tidak berjumpa dengan ayah Nada, bagaimana perasaan Nada saat berjumpa kembali? Kalau berjumpa kembali perasaan saya pasti senang Bu, karena berjumpa lagi dengan ayah kan Bu. Tapi ada juga sedihnya Bu, karena kenapa setelah bertahun-tahun dia baru cari saya Bu. Jadi selama ini saya nebak-nebak aja Bu, apakah nggak pernah teringat kepada saya, sedangkan saya setiap hari teringat kepada ayah Bu. Nah, di saat ayah Nada ingin bertemu dan berjumpa itu, bagaimana respon dari ibu Nada? Saya belum ada bilang sama ibu Bu kalau saya mau ketemu ayah, dan setelah bertemu malamnya baru saya telepon ibu kalau saya tadi ketemu. Oke, baik Nada. Jadi setelah sekian lamanya sudah jarang berjumpa dengan ayah, pernahkah Nada bertanya atau mengkomunikasikannya mengenai ayah kepada ibu Nada? Tidak Bu, karena terakhir mereka berkelahi Bu, itu kan di depan saya Bu. Ayah itu langsung bawa barang-barangnya terus pergi Bu. Kan jarak kampung saya sama kampung ayah saya kan lumayan jauh Bu. Jadi pas saya pergi, kan ayah juga gak punya siapa-siapa di kampung ibu saya selain keluarga ibu saya kan Bu. Jadi pas ayah saya pergi, saya udah tahu kalau ayah udah pergi ke rumah mamanya yang di kampung ayah saya Bu. Jadi selama bertahun-tahun itu saya nggak pernah bertanya Bu, karena saya kasihan sama ibu saya Bu, karena saya sering menyaksikan orang tua kelahi Bu. Jadi saya kasihan aja kalau misalkan saya bertanya kembali tentang keberadaan ayah saya. Setelah sekian lamanya sudah tidak berjumpa lagi kan, hal apa yang sering hal apa yang Nada bahas atau Nada sampaikan kepada ayahnya? Waktu saya pertama kali ketemu lagi saya canggung Bu, karena ya kayak orang asing Bu, gak pernah telepon, gak pernah lagi dengan suaranya, tiba-tiba ketemu Bu. Kayak kenapa baru udah sekarang ayah cari Nada gitu. Terus saya kayak mungkin karena faktor dilarang oleh keluarga ibu mungkin Bu, karena segan sama keluarga ibu, karena dia udah menyakiti ibu saya sebelumnya. Jadi dia malu untuk ke rumah untuk menemui saya
Iya Bu, dan kebetulan kan saya kuliah di kampung ayah saya Bu, tempat ayah saya. Jadi karena itu dia mau menjumpai saya. Oke, baik Nada. Baik Nada. Jadi terkait mengenai ayah Nada tadi, apa yang Nada ketahui mengenai kehidupan ayah Nada saat ini? Yang Nada tahu Bu, setelah bertemu dengan ayah, kehidupan ayah saat ini dia sudah mempunyai keluarga kecil yang baru Bu, dengan sudah punya anak juga Bu, perempuan. Waktu saya ketemu itu usianya 6 tahun Bu, dan juga sudah mempunyai anak laki-laki, usianya masih 6 bulan 7 bulan waktu saya ketemu pertama kali. Jadi sudah ada keluarga baru ya Nada, dan begitu pun juga Iya Bu, Ibu Nada juga, Nada juga sudah punya ayah sambung Bu. Waktu Nada kelas 6 SD Bu, punya ayah sambung, terus punya adik juga Bu. Sekarang udah kelas 1 SMP cowok. Bagaimana hubungan Nada dengan ayah sambung Nada ini? Hubungan Nada sangat-sangat baik Bu. Ayah sambung Nada sangat menyayangi Nada. Tidak ada perbedaan ini anak kandungnya, ini anak sambung, itu tidak ada Bu. Bahkan kadang saya berpikir kalau saya lebih sayang pada ayah sambung saya dibandingkan ayah kandung saya Bu, karena memang sebegitu sayangnya ayah sambung Nada ke Nada Bu. Bahkan sebelum ayah sambung Nada menikah dengan ibu, dia sempat komunikasi dengan ayah kandung Nada Bu, dan ayah sambung saya kayak ngomong gitu, nggak kamu titipkan pun Nada sama saya sudah lebih dulu akan menjaga dan menyekolahkannya sampai sekolah yang dia mau. Saya akan tanggung semua biaya hidup dia, saya akan tanggung semua keperluan dia tanpa kamu titipkan kepada saya. Lalu apakah Nada mengetahui apa respon dari ayah kandung Nada? Kalau respon ayah kandung saya tidak tahu Bu, karena nggak pernah diceritakan oleh ibu saya. Baik Nada, jadi terkait hubungan Nada dengan ayah kandung Nada saat ini, apakah Nada tidak pernah lagi berjumpa atau berkomunikasi lagi? Nada tidak pernah lagi berjumpa ataupun berkomunikasi Bu sejak semester 6. Bahkan saya wisuda pun ayah kandung saya tidak mengetahuinya Bu, karena WA saya ataupun nomor telepon saya mungkin sudah diblokir oleh ayah kandung. Jadi apa sebenarnya yang Nada inginkan mengenai terkait dengan ayah Nada ini? Saya ingin berkomunikasi lagi Bu, ingin berjumpa lagi dengan ayah, karena bagaimanapun hubungan ayah dan anak itu kan sampai mati ya Bu. Jadi saya ingin baik-baik saja Bu hubungan saya dengan ayah, walaupun sudah memiliki kehidupan masing-masing. Jadi berarti Nada ingin berhubungan baik lagi dengan ayah Nada, dan juga mungkin Nada ingin berdamai dengan ayah Nada tersebut. Menurut Nada, jadi bagaimana berdamai seperti apa, bagaimana yang Nada inginkan? Nada nggak mau lagi merasakan sakit Bu, merasakan sedih setiap Nada mengingat ayah Bu. Terus Nada mau berkomunikasi lagi dengan ayah, mau hubungannya baik-baik saja. Terus
mau jumpa dan gak sesusah itu buat berjumpa lagi Bu. Jadi di sini Nada tidak ingin mungkin tidak mengubah masa lalu, tapi mungkin merasakan kebahagiaan untuk sekarang. Baik Nada, dengan keadaan Nada sekarang, situasi Nada dengan ayah Nada dan juga ibu Nada, kira-kira bisa tidak Nada bertemu dengan ayah Nada tersebut? Melihat kemungkinan yang ada Bu, saya rasa bisa Bu bertemu dengan ayah kembali, karena saya sudah besar Bu dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri, dan saya ingin mengkomunikasikan ke ibu Bu kalau saya ingin berjumpa ayah, dan juga jarak dari kota saya ke kota ayah juga tidak terlalu jauh Bu, dan juga saya sudah biasa pakai motor karena kan itu kota ayah kan tempat saya kuliah Bu, jadi saya sudah terbiasa bolak-balik dari kota ibu ke kota ayah, jadi kemungkinan bisa Bu saya kembali ke kota ayah untuk berjumpa ya. Baik Nada, dengan adanya kemungkinan bisa untuk bertemu dengan ayah Nada tersebut, nah di sini apa Nada mampu untuk mengkomunikasikan hal yang ingin Nada sampaikan ke ayah Nada tersebut? Karena sudah lama tidak berjumpa Bu, tidak komunikasi, sepertinya Nada belum mampu Bu, belum bisa untuk menyampaikan apa yang Nada sampaikan ke ibu tadi, Nada sampaikan kepada ayah. Baik, jadi di sini ibu akan melatihkan Nada untuk mengkomunikasikannya. Jadi di sini ibu mengajak Nada untuk berlatih menyampaikan atau berbicara dengan ayah Nada melalui atau menggunakan teknik kursi kosong. Nah di sini nanti jadi Nada untuk mengkomunikasikan kepada ayah Nada karena Nada belum mampu. Nah di sini ibu mengajak Nada untuk berlatih membayangkan nanti ayah Nada hadir di sini. Ini namanya teknik kursi kosong, di mana nanti Nada bisa membayangkan ayah Nada duduk di kursi ini dan menyampaikan hal-hal yang ingin Nada sampaikan kepada ayah Nada tersebut. Apakah Nada bersiap dan bisa kita melanjutkan latihannya? Sepertinya bisa. Baik Nada, latihannya kita mulai. Nah di sini Nada bisa memejamkan matanya dan menghadap ke kursi kosong. Nada bisa memejamkan mata dan membayangkan bahwa ayah Nada ada di sini di depan Nada, duduk di depan Nada. Sudah, Nada bisa membuka perlahan mata Nada dan membayangkan ayah Nada duduk di depan Nada, dan Nada bisa mengungkapkan hal-hal yang ingin Nada sampaikan ke ayah Nada ataupun mengganjal di hati Nada. Silakan. Ayah, Nada tidak menyesali takdir yang terjadi di hidup Nada. Tapi di kehidupan yang cuma sekali ini, kenapa kita tidak bisa punya hubungan yang baik-baik saja? Kenapa harus komunikasi kita sangat begini? Nada pengen hubungan kita baik-baik aja ya. Pengen bisa kapan Nada rindu, kangen bisa ketemu sama ayah.
yang sudah Nada sampaikan kepada ayah Nada, kira-kira apa respon dari ayah Nada? Dari hal yang sudah Nada sampaikan ke ayah Nada, Nada boleh nanti berpindah ke kursi ini dan membayangkan kira-kira apa respon dari ayah Nada ketika Nada setelah menyampaikan kalimat itu. Seperti itu. Nada boleh berpindah. Nada bisa membayangkan respon dari ayah Nada. Iya Nada, ayah minta maaf selama ini tidak berkomunikasi atau tidak ingin berjumpa dengan Nada karena banyak faktor yang membuat ayah tidak bisa melakukan itu. Ditambah ayah sudah punya keluarga baru, sudah punya kehidupan baru yang harus ayah jalani. Mungkin itu responnya. Oke, Nada boleh berpindah dulu. Nah, ini cukup baik respon ayah Nada. Nada memperkirakan kemungkinan respon dari ayah Nada tersebut. Nah, mari kita ulangi lagi dan membayangkan kembali ayah Nada, membayangkan ayah Nada hadir di kursi ini dan menyampaikan seperti hal yang Nada sampaikan tadi. Bisa kita mulai lagi, Nada? Bisa, Bu. Baik. Nada ingin komunikasi kita baik-baik aja ya. Nada ingin kalau Nada rindu, Nada bisa ketemu sama ayah, nggak susah sekarang buat ketemu. Nada ingin ayah juga jadi pelindung buat Nada, selalu ada kalau Nada ada masalah. Bisa jadi tempat cerita kalau misalkan Nada lagi stres atau lagi banyak tugas. Lalu Nada ingin setiap fase kehidupan Nada ada ayah di sana. Walaupun ayah sudah mempunyai kehidupan baru, tapi kan Nada juga anak ayah. Jadi Nada ingin peran ayah itu kembali lagi. Nada ingin ayah selalu ada buat Nada. Sudah, Bu. Baik. Kira-kira nanti Nada bisa berpindah untuk membayangkan respon dari ayah Nada. Nada bisa lanjutkan membayangkan respon dari ayah Nada. Iya Nada, ayah bakal usahain apa yang Nada minta. Tapi jika sewaktu-waktu ayah nggak bisa, ayah mohon Nada memaklumi karena kehidupan ayah kan sudah berbeda. Sudah ada keluarga yang harus ayah utamakan. Jadi ayah minta pengertian Nada. Itu saja. Oke, Nada boleh berpindah ke tempat sebelah. Baik, dirasa Nada sudah cukup menyampaikan ke ayah Nada mengenai hal yang muncul di hati Nada. Mungkin sudah cukup apa saja yang saya sampaikan. Baik, setelah kita mempraktekkan, melatihkan hal yang ingin Nada sampaikan ke ayah Nada, bagaimana kira-kira perasaan Nada setelah menyampaikan tersebut? Nada merasa lega, Bu, merasa plong karena sewaktu Nada bisa berjumpa kembali dengan ayah, Nada sudah bisa dan mampu untuk meluapkan atau menyampaikan isi hati Nada dan apa saja yang dijanggal di hati Nada selama tidak berjumpa dengannya. Oke, berarti Nada apa sudah mampu kira-kira
saat ketemu dengan ayah nada untuk menyampaikan hal seperti yang sudah kita praktik atau latihan tadi? Dengan melalui praktik atau latihan tadi Bu, Nada yakin Nada mampu untuk mengkomunikasikan apa yang ingin Nada sampaikan kepada ayah berkat teknik tadi. Oke, baik Nada. Sudah bagus Nada. Nada sudah optimis untuk mampu menyampaikan hal yang sudah kita latihan tadi, kita praktikkan tadi. Jadi kira-kira kapan Nada akan menyampaikan hal tersebut kepada ayah Nada? Kemungkinan Nada menyampaikannya Bu kan setelah ini libur Bu, pulang kampung. Jadi Nada bisa main ke kampung ayah Bu, pas libur panjang ini Bu. Kira-kira seminggu Nada di rumah dulu Bu, baru Nada nanti ke kampung ayah, terus ayah. Oke, Nada. Dari proses konseling kita hari ini, apa kira-kira yang bisa Nada ambil dan lakukan? Melalui sesi konseling ini Bu, Nada merasa lega Bu karena sudah mampu untuk mengkomunikasikan hal-hal yang ingin Nada sampaikan kepada ayah Bu, dan juga pada sesi konseling ini Nada juga percaya kepada Ibu karena seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal tadi, Ibu menjaga asas kerahasiaan Bu. Jadi Nada percaya setiap cerita yang Nada sampaikan tadi akan dijaga kerahasiaannya Bu. Dan juga selama sesi konseling ini Nada merasa sangat terbuka kepada Ibu, merasa nyaman bercerita kepada Ibu, sehingga Nada mampu untuk bercerita sedalam itu kepada Ibu. Dan sekarang ketika Nada nanti bertemu dengan ayah, Nada mampu untuk berbicara atau menyampaikan apa saja yang ingin Nada sampaikan kepada ayah. Oke, baik Nada, terima kasih kepada Nada sudah mempercayakan Ibu sebagai konselor Nada pada pagi hari ini untuk Nada menyampaikan seluruh permasalahan Nada, dan juga terima kasih Nada sudah berusaha untuk terbuka dalam sesi konseling kita pagi hari ini. Dan di sini memang adanya asas kerahasiaan, Ibu di sini juga akan menjaga semua hal yang Nada sampaikan pada sesi kita konseling hari ini, dan itu menjadi rahasia kita. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, Nada sebagai klien dapat untuk mengisi lembar evaluasi. Sebentar ya Nada. Evaluasi Nada di Sudah Bu. Baik, terima kasih Nada. Baik Nada, lembar evaluasinya sudah selesai. Terima kasih kepada Nada sudah menyempatkan hadir pada sesi konseling kita pagi ini.
ini. Terima kasih sudah mempercayakan Ibu sebagai konselor Nada dan juga evaluasinya yang telah diisi. Jika Nada ada ingin yang Nada sampaikan, Nada bisa datang kembali ke sini dan kita bisa mengatur jadwal kembali untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Nah, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih Nada. Sampai berjumpa kembali.